Kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, mengagungkan kebesaran Tuhan, oleh karena Tuhan terlalu baik buat kami sekalian. Pencerahan tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Ibu Tina. Kiranya Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu, pakai dia dengan cara Tuhan untuk memberikan kepada kami disiplin ilmu. Materinya itu tentang kehamilan. Jadi kita sama-sama akan mengikuti training dari Ibu Vina. Kepada Ibu Vina langsung saja diberikan kesempatan. Selamat pagi, shalom. Ya, saya bersyukur dengan training kemarin sudah berjalan dengan baik dan sekarang mempunyai kewajiban untuk membagikan kepada teman-teman apa yang saya sudah dapat dialami oleh ibu-ibu yang sudah lama menikah tetapi belum punya anak, atau sudah punya anak mau punya anak lama lagi, dia jaraknya agak lama, maka pasti suaminya antusias sekali. Ya, ketika mengetahui ibu-ibu dalam keadaan hamil, pasti yang selain rasa senang pasti ada keinginan untuk memeriksa kehamilan. Nah, biasa kalau orang periksa hamil tentunya ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, ada yang di pustu, ada juga yang memeriksakan diri ke dokter. Kalau ya uangnya lebih ya syukur-syukur bisa periksa di dokter, memang perlu. Tetapi yang paling utama adalah kita memeriksakan diri kepada ke petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau pustu. Yang pertama kita melihat ada seorang bidan sedang mengukur berat badan daripada ibu. Tujuan dari mengukur berat badan adalah melihat berat badan awal ketika ibu dalam kondisi hamil yang pertama. Jadi maksudnya dia datang pertama, kita lihat dia punya berat, nanti beratnya dicatat di situ. Sesudah itu ibu kalau untuk kehamilan yang pertama biasanya disertai dengan mengukur tinggi badan daripada ibu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah panggul dari ibu itu dia bisa melahirkan normal tidak. Nah, kalau dengan ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 145, umumnya untuk melahirkan secara normal itu sangat susah. Ya, karena panggulnya kan kecil. Jadi ukur-ukur memang. Ya, yang berikut setelah itu ibu akan ditensi. Kita menensi dari tekanan darah ibu, itu memang setiap periksa kehamilan harus dilakukan supaya kita lihat dia punya tensinya rendah kok, atau stabil, atau mungkin tinggi. Yang berikut itu adalah dengan mengukir lila. Orang biasa bilang lila biasa kita sebut lingkar lengan atas. Tujuan dari mengukur lila ini adalah untuk mengetahui status gizi daripada ibu. Jadi kalau ibu yang mempunyai lilanya kurang dari 23, maka dia akan mengalami kekurangan energi kronik yang akan membuat ibu dengan berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan yang sangat rendah. Kalau ada terjadi ini, biasanya ibunya kita akan memberikan konseling dengan memberikan makanan tambahan, dengan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang berikut dengan memberikan tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah ini minimal seorang ibu hamil harus meminum sebanyak 90 tablet atau dalam waktunya sekitar 3 bulan dengan 1 hari 1. Tujuan dari memberikan tablet pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil untuk menjaga darah dari ibu agar tetap stabil. Karena ketika nanti ibu menghadapi persalinan, maka ibu akan mengalami banyak kekurangan darah. Nah, kalau kekurangan darah kan bahaya, ibunya nanti bisa beresiko pada kematian. Tetapi tidak, kalau ada ibu-ibu yang mengalami darahnya rendah, dia mempunyai HB yang rendah, kita tidak memberikan 90, tetapi kita berikan lebih dari itu. Yang berikut dengan memberikan suntikan pada lengan, itu adalah suntikan TT yang biasa disebut dengan suntikan tetanus toksoid. Untuk ibu yang mengalami kehamilan pertama dengan anak pertama, maka TT ini diberikan 2 kali.
Yang pertama pada umur kehamilan 4 minggu, dan yang kedua akan diberikan pada usia kehamilan di 5 bulan atau selang sebulan setelahnya. Dan seorang ibu dikatakan akan terbebas dari tetanus toxoid ketika dia mendapatkan 5 suntikan tetanus toxoid. Tetapi kalau untuk ini hamil yang pertama itu hanya 2 kali, nanti hamil berikutnya akan disuntik lagi. Hamil ketiga disuntik, hamil kedua disuntik, ketiga disuntik, keempat disuntik, seterusnya seperti itu. Yang berikut dengan ibu hamil juga kita menganjurkan ibu hamil untuk tes lab, tes laboratorium, yaitu dengan pengambilan darah. Tujuannya yang itu tadi untuk mengecek HB, kita lihat dari status ibu hamil punya HB bagus atau tidak. Terus dengan kita melakukan tes DDR. DDR itu biasanya untuk mendeteksi apakah ibu tersebut ada potensi kena malaria atau tidak. Terus ada juga yang terbaru sekarang, pemerintah lagi menggencarkan tes HIV untuk meminimalisir supaya anak yang terkena HIV. Ada juga biasanya tes air kencing tuh yang untuk mengetahui protein dalam urin. Itu yang biasa kalau ibu-ibu dia punya kaki bengkak, mukanya bengkak, tangannya bengkak, kita anjurkan untuk protein urin. Tapi itu untuk yang itu sih jarang, kebanyakan yang untuk tadi tes HB yang sering HB, malaria, dengan sekarang yang HIV. Lanjut. Ya, maksudnya gini, saya tertarik dengan yang KBI tadi itu. Maksud KBI tadi, maksudnya kita begini, coba ibu mungkin jelaskan dari kita, mungkin model KBI dulu dengan mungkin dan risikonya, karena iya, ya, supaya saya tidak tahu, memang tahu. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya Ibu Mas ambil contoh nih, KBI model apa yang harus dipilih dalam hal ini? Ketika pilih jenis KBI ini kan dia sudah pertimbangkan manfaat dan risikonya seperti apa toh? Gitu. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman, ternyata banyak sekali yang ingin bertanya, tapi untuk season pertama cukup 3 dulu. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Febi. Ibu Febi bertanya jarak lahir yang normal untuk anak. Ya, kalau jarak lahir yang normal untuk anak biasanya 3 tahun, ada yang 2 tahun, tapi kita lebih banyak ke 3, 4, 5 bisa, itu untuk masih dalam kategori yang normal. Bagaimana Ibu Febi? Ada tanggapan? 2 tahun lebih lah, Pak Pesa, jangan mentok di 2 tahun. Sudah Ibu Febi? Ya, yang berikut saya ingin menanggapi pertanyaan daripada Ibu Ita. Ibu Ita bertanya sama dengan Ibu Febi, tapi Ibu Ita menambahkan dan kata operasi. Ya, kalau untuk operasi ini ada yang kita lihat dari riwayat ibunya. Nah, karena operasi ini kan juga membutuhkan pemulihan yang lebih lama daripada ibu yang melahirkan normal. Nah, saya pernah juga mendapatkan pasien seperti ini. Ibu ini memutuskan untuk hamil di usia setelah dia 9 bulan setelah persalinan. Tapi kalau untuk menjaga jaraknya jangan begitu hitung tahun 2 atau 3 begitu kan, karena ada operasi nih, dampak dari ibu ini beda-beda. Nah, ada ibu yang kuat memang, ada ibu yang pemulihannya lama, atau mungkin ada ibu yang dia operasi belum sempat belum pulih betul-betul, dia sudah kerja. Nanti kalau dia hamil, dia sudah kerja berat, nanti kalau itu juga mempengaruhi status kesehatan ibu nanti kalau dia hamil, kayak begitu. Terus yang berikut kita sudah apa? Nah, ikut daripada Pak Frensa yang ini bertanya tentang KB jadi dan jenis manfaatnya serta resikonya. Ya, KB ini ada bermacam-macam. Yang pertama kita bilang KB alami. Nah, KB alami ini yang biasa
kita pakai perhitungan tanggal yang biasa orang bilang hitung masa subur tuh. Nah, itu dari kabar alami. Terus bisa kita lihat dari mengukur suhu tubuh ibu. Kalau dalam masa yang subur-subur kan dia punya suhu tubuh kayak sedikit meningkat, agak-agak beda begitu. Terus yang berikut ada juga dengan memakai kondom. Kondom itu juga salah satu jenis KB. Dia juga sangat bermanfaat. Kalau yang untuk hitungan tanggal tuh resikonya kalau salah hitung gol Pak Pensa gitu. Kalau pas itu langsung gol. Tidak. Yang berikut tadi yang kondom. Kalau yang kondom kan terbuat dari plastik, dia mencegah kehamilan. Tetapi dia ada beberapa jenis kondom yang dia punya karet tuh kayak agak noe. Nah, jadi kalau dia noe kan nanti takutnya dia bocor atau apa. Kalau dia bocor kan dia bisa juga itu resiko. Dia punya manfaat, ada resikonya kalau dia sampai dipasang tepat atau pasangnya telat, itu juga misalnya sperma keluar baru dipasang kan nanti kalau pasangnya telat kan dia bisa hamil juga. Yang berikut adalah pil. Nah, pil ini ada dua jenis, pil yang biasa dengan pil untuk ibu menyusui. Kalau ibu yang masih dalam tahap menyusui, kita biasanya menyarankan ibu untuk mengkonsumsi pil KB yang khusus untuk ibu menyusui. Nah, supaya apa? Supaya dia punya ASI ini tetap ada, supaya tidak terganggu. Yang berikut juga pil biasa, itu dia punya resikonya ada ibu yang sampai pusing kepala hebat. Biasanya dia kan hormonal toh, jadi dia punya tensi bisa naik turun. Ada yang mengalami berat badannya berlebih, ada juga yang pada reaksi ibu, tergantung sih, banyak reaksi ibu. Biasa mukanya tuh kayak agak hitam-hitam di situ ya, biasa kayak coklat-coklat tuh, flek-flek, berflek. Nah, itu sudah. Terus cara minumnya, kalau itu juga diminum bertambah kan nanti di dalam KB situ ada dia punya hari, jadi hitungnya minumnya mengikuti hari, jadi sampai boleh bolong-bolong. Kalau sampai minum satu tetap bisa hamil. Iya, tetap ibu ibu bisa kayak ini coba gitu. Iya, pasti ada manfaatnya efek samping. Dia bisa hamil juga karena kan sperma hidup di dalam rahim seorang wanita tuh dia 3 sampai 4 hari. Jadi kalau sampai minum ya Tuhan berkehendaki ya. Tinggal ketemu terego. Terus apa lagi ya? Oh ya, ada suntikan. Suntikan juga terbagi atas 2, yaitu suntikan 3 bulan dan suntikan 1 bulan. Kalau suntikan 3 bulan ini dia ada kalender khusus untuk menghitung suntikan ini. Suntikan ini juga bisa diberikan pada ibu yang 5 hari setelah persalinan, ada yang disuntik. Saya juga pernah melayani ibu yang sudah 40 hari setelah persalinan, dia disuntik. Kalau untuk yang 3 bulan ini kan karena dia hitungan, jadi dia tidak menunggu mens dulu. Nah, kalau yang sebulan ini kita memberikan suntikannya berdasarkan hitungan dari siklus menstruasinya. Nah, misalnya kalau ibunya mensnya 3 hari atau 2 hari, kita memberikan kita menyuruh ibu datang di hari kedua. Kayak masih ada dia punya sisa-sisa tuh, masih ada darahnya sedikit, bukan di saat dia sudah kering baru datang, jadi masih ada darahnya, disuntik lagi. Terus yang berikut apalagi implan. Implan ini masa kerjanya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun lah. Itu biasanya dipasang pada lengan kiri ibu untuk ibu-ibu yang mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Tapi kalau ibu yang mengerjakan memakai tangan kiri, maka ibu tersebut akan dipasang pada bagian tangan kanan. Itu masa kerjanya 3 tahun. Jadi dia nanti pas 3 tahun baru dilepas. Dia tidak bisa ada kontrol setelah hari ketiga atau 3 hari, seminggu lah kita bisa kontrol dulu. Kalau ibunya tidak ada keluhan seperti panas, tesnya
bagus ya dilanjutkan lagi. Yang berikut ada kabel Ayudi. Nah, Ayudi ini bisa dipasang setelah melahirkan karena dipasang melalui di rahim. Tapi kalau ibu yang tidak melahirkan bisa tetap juga bisa memakai, tetapi dengan waktu ketika di haid itu sama juga. Di haid yang mungkin ada yang ketiga, ada yang kedua, pokoknya Bagaimana kesan-kesannya tentang kegiatan training hari ini? ya puji Tuhan, kesan-kesannya ini di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak mentor-mentor yang sangat antusias sekali untuk bertanya, berarti apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul mereka ingin tahu dan juga bisa bermanfaat bagi mereka. Banyak informasi yang di luar slide tadi tapi yang ada hubungannya saya bisa sampaikan kepada mereka. Rencana kedepannya, Bu? Rencana kedepannya ya pastinya akan menambah lagi materi ini, memperbaikinya untuk supaya bisa disosialisasikan pada orang tua anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam.